Salam Bapak Ibu Saudara, khususnya Jemaat GKST Gloria Jakarta dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 sekaligus juga sebagai Minggu Palem di mana kita akan lebih fokus kepada menghayati sengsara Tuhan kita Yesus Kristus sebelum memasuki Jumat Agung dan Paskah. Saudara-saudara, sebelum kita beribadah, mari kita masuk saat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri untuk memulaikan kebaktian kita pada saat ini. Kristus bersama kita. Kristus di tengah-tengah kita. Segala bangsa menyembahnya. Dan suku-suku bangsa memuliakan namanya. Nyanyikanlah yang hormat Allah, pencipta cakrawala, segala saraf ringkaru dipujilah Dia, bersangkalah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang kemartapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jadilah ibadah ini dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Kristus menyertaimu. Dari sekarang sampai selamanya. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Tuhanku. Seiringi iman pujian bergema, tubuhi
menarikan semua seluruh dunia hanya dikehendaki anakku. Seluruh dunia hanya dikehendaki rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, hendak hatimu memuji Rajamu. Seluruh dunia hanya dikehendaki Rajaku. Jemaat silakan duduk kembali. Derita Kristus. Di perjalanan deritamu, engkau menapaki setiap jalan dengan pasti karena rasa cintamu yang begitu besar kepada setiap jiwa. Dengan wajah lembutmu, dengan tetesan keringat yang mengucur, engkau berikan kesejukan di kedalaman nurani, supaya kami memandang jejakmu, supaya kami melangkah mengikuti jejakmu. Lambungmu tertombak, darah segar mengalir membasahi relung jiwa, dan engkau harus menahan sengatan terik matahari dalam kesunyian yang paling sunyi, sambil menahan luka-luka yang perih. Engkau tetap tegar, sebuah ketegaran yang paling memukau, karena engkau tabah dan bahkan mengampuni jiwa-jiwa yang telah melukai hati dan tubuhmu. Oh Yesus, sampai saat ini, tombak keangkuhan dengan segala kemunafikan masih sering menombaki lambungmu. Tombak kemunafikan dan kepalsuan terus menggores luka demi luka dalam tubuhmu. Dan kami masih enggan memikul salib iman kami. Kami membuangnya dan melarikan diri dalam rasa egoistis dan individualisme yang senantiasa mengagungkan materi dan kekuasaan. Tapi untuk kesekian kalinya pula, engkau tetap mengalirkan kasih-Mu yang hakiki, memikul salib-Mu dan terus memandang kami. Tangan-Mu menggapai-gapai ingin membelai jiwa kami yang diliputi kekerasan hati. Derita Kristus masih memilukan hati. Luka-lukanya masih menganga akibat kejahatan manusia yang makin bertambah. Kita masuk saat hening. Tuhan, apakah dosamu sehingga engkau tersiksa bagaikan penjahat? Mengapa engkau terima cercaan dan salib, membuat tubuhmu terkoyak tanpa harga?
Bagiku tiada tandingan. Anakku kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu hujung penuh hingga besar salib itu rangkul dan aku Saudara-saudara, pintu tobat selalu terbuka, hingga setiap jiwa dapat menikmati kemenangan yang kudus dari tragedi Kalvari. Kasih-Nya mengalir di setiap jiwa yang mau datang kepadanya, yang bukan hanya sekedar menikmati, tapi juga mewarisinya. Mari kita merendahkan diri dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, betapa kami hina karena noda dosa dan celah yang ada pada kami. Kami malu berdiri di hadapan. Tetapi kasih-Mu begitu besar, selalu datang merangkulkan. Sungguh, kami adalah debu yang hina. Kami mohon ampun kepadamu ya Bapa. Kasihanilah kami. Tuhan, kepadamu-lah kami menyampaikan doa permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersih, walau dosamu merah, akan Tuhan bersih, walaupun merah makin isi, kan putih bersih, walau dosamu merah, walau dosamu merah, akan putihan bersih, akan putihan bersih. Walau dosamu merah, akan putihan bersih, walau dosamu merah, akan putihan bersih, walaupun merah makin isi, kan putih bersih, walau dosamu merah, walau dosamu merah, akan putihan bersih, akan putihan bersih.
Allah adalah Allah yang memikul, Allah yang mengenakan daging kita. Karena itu ia memikul salib kita. Ia memikul segala dosa kita dan membawa pembebasan dan pendamaiannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Selanjutnya, saudara-saudara, setelah kita menerima anugerah pengampunan ini, marilah kita bangkit berdiri untuk menerima amanat Kristus yang akan mengarahkan langkah iman kita dalam kehidupan pengampunan selanjutnya. Lalu Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Markus 8 ayat 34 dan 35. Setiamu Tuhan tiada tertara, di dalam surga saat gelap. Kasih-Mu aku tidak berubah, karena perlindungan dari kekal. Setiamu Tuhanku, menaruh hatiku, setiap hari bertambah deras. Yang ku terluka tetap Kau berikan, sehingga aku ampunan dosaku, damai abadi, kehadiranmu dan bimbinganmu. Ini kekuatan dan besok harapan. Hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku, menaruh hatiku, setiap hari bertambah deras. Yang ku terluka tetap Kau berikan, sehingga aku puas senang. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Markus 13 ayat 1 sampai 13. Markus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, betapa rindu kami akan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kekuatan jiwa di tengah-tengah situasi dan kehidupan kami. Bahkan juga kekuatan jiwa dalam perjuangan-perjuangan kami. Ya Bapa, kiranya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Nya memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu melalui pembacaan dan perenungan firman saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sedia menerima dan menyambut firman-Mu. Amin. Markus pasal 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13 saya membacakannya sebagai berikut. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu.
Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satupun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukuli di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada bangsa-bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah untuk renungan kita pada Minggu Prapaskah yang ke-6 ini adalah waspadalah setiap saat. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan dalam Alkitab tadi pada bagiannya yang pertama. Di situ diceritakan bahwa Yesus keluar dari Bait Allah. Lalu kemudian ada seorang murid bertanya kepadanya begini, kepada Yesus begini, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Menunjuk kepada Bait Allah yang memang sangat megah, saudara-saudara. Seperti kita tahu, Bait Allah itu adalah bangunan yang sungguh luar biasa. Dipersiapkan oleh Daud, tetapi karena Tuhan tidak mengizinkan untuk membangun, maka kemudian Daud tidak bisa membangunnya. Lalu pembangunan itu dilakukan oleh Salomo dan Salomo menyelesaikannya. Jadi Salomo membangun Bait Allah sebagai ganti kemah suci yang dibangun atau didirikan oleh Musa. Lalu kini orang-orang Israel boleh beribadah di Yerusalem, yaitu di rumah Bait Allah. Dan itulah yang kemudian menjadi gedung kebanggaan mereka. Saudara-saudara, sebelum saya jauh memberikan renungan dalam rangka tema tadi, saya ingin mengajukan pertanyaan begini. Jika seandainya Daud pada waktu itu memaksakan diri untuk melakukan pembangunan, sebab begini, semuanya sudah siap. Bahan-bahannya, batu-batu, papannya, dan semua ukiran-ukiran sudah dipersiapkan. Jadi tinggal membangun, tapi Tuhan melarang. Karena menurut Allah, yang akan membangun bukan Daud, tapi adalah Salomo. Meskipun Daud itu orang yang benar, tapi dia pernah melakukan kesalahan yang fatal, dan karena itu ia tidak diizinkan membangun Bait Allah, melainkan anaknya Salomo. Pertanyaan saya tadi adalah begini, saudara-saudara. Andaikan Daud memaksakan diri untuk membangun Bait Allah, pertanyaannya adalah, apakah itu mungkin? Apakah itu bisa?
Saya kira bisa. Pasti dia dimungkinkan untuk membangunnya. Oleh karena semua bahan sudah siap. Namun saudara-saudara, sesuatu yang dipaksakan biasanya tidak akan berhasil baik. Dan biasanya juga tidak akan berfaedah. Jadi renungan singkat dari bagaimana Tuhan tidak menginginkan Daud, melainkan Salomo adalah jangan memaksakan diri kalau memang Tuhan tidak berkenan. Sebab kalau kita memaksakan diri, itu akan merugikan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kemudian Salomo lah yang membangun bait Allah itu. Dan itulah gedung yang megah pada zaman itu. Sehingga semua orang termasuk murid-murid Yesus kagum dengan hal itu. Kagum dengan bangunan tersebut. Itulah sebabnya pertanyaan seorang murid kepada Yesus tadi, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu. Dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai jawaban terhadap pernyataan muridnya itu, kau lihat gedung yang hebat itu akan diruntuhkan. Sebab tidak akan ada satupun batu yang akan tergeletak di atas batu yang lain. Jadi akan diratakan. Saudara-saudara, ini adalah ucapan Yesus menuju kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai hati kita terpikat pada gedung. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai hati kita terpikat pada gedung. Ada banyak orang Kristen mengalami semacam degradasi iman karena hal-hal seperti ini. Jangankan gedung, saudara-saudara, kita mau rombak mimbar saja betapa sulitnya, bukan? Mau bangun gedung yang baru karena menganggap gedung yang lama tidak lagi layak atau tidak lagi memadai, tetapi sulitnya luar biasa sehingga orang harus mencari lahan yang baru untuk membangunnya. Saya katakan hari ini, jangan sampai engkau terpikat pada gedung. Sebab kalau itu terjadi, maka kita telah mengalami degradasi iman. Sebab itu penyimpangan yang besar. Ingat, Yesus mengatakan tidak akan ada satu batu pun akan tergeletak di atas batu yang lain. Atau sama dengan pengertian diruntuhkan, disamaratakan. Jadi jangan ada lagi yang berpikiran bahwa karena sayalah yang membangun gedung, maka kemudian kita membanggakan diri. Oh tidak. Saudara, Yesus tidak pernah ingin pelayanan-pelayanannya dikenang, apalagi apa yang dia pernah lakukan sebagai sebuah kehebatan. Tidak pernah sama sekali. Jauh dari itu, jauh sekali seperti itu. Tetapi memang pada suatu waktu ketika dia mau melaksanakan perjamuan terakhir, maka dia mengatakan kepada murid-muridnya, bila mana kamu makan roti ini dan minum anggur perjamuan ini, supaya engkau mengingat kematianku. Saudara, yang ingin dikenang dari Yesus sebagaimana dia inginkan, bukan apa yang pernah dia lakukan sebagai sebuah kehebatan. Kalau misalnya dijabarkan dengan istilah yang lain, bukan supaya kita mengenang apa yang dibangun oleh para tua-tua kita, oleh generasi-generasi pendahulu kita. Bukan, itu tidak ada artinya. Melainkan yang Yesus katakan, ingatlah kematianku. Artinya apa? Supaya gereja mengenang bagaimana dia berkorban. Bagaimana dia memberikan dirinya menjadi korban untuk kebaikan orang lain. Saya ingin mengajak kita semua, berimanlah secara mendalam, lalu jangan terpaku pada prestasi-prestasi dalam pelayananmu, apalagi apa yang kau bangun, gedungkah itu, mimbarkah itu, atau gedung-gedung yang lain, jangan. Tapi biarlah orang mengenangmu, mengenai proses yang saudara lakukan, bagaimana saudara berkorban. Jadi hari ini, hentikan cara berpikir bahwa ada ikatan kepada benda-benda, atau gedung, atau apa saja yang pernah kita hasilkan, sebab Yesus tidak menyukai hal itu. Itu akan dihancurkan dan tidak akan berbekas sedikit pun di hadapan Tuhan di muka bumi ini. Oleh karenanya, saudara-saudara, mari kita beriman seperti yang diajarkan oleh Yesus. Lalu sesudah menjelaskan demikian, Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka waspada. Sebab begini, setelah Yesus menyatakan perombakan rumah atau bait Allah itu, lalu kemudian dia pergi ke tempat yang bernama Bukit Zaitun, lalu mereka berdiri atau juga duduk di situ menghadap bait Allah. Kemudian
ada 4 murid yang dikatakan di sini, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas, secara terpisah mengajukan sebuah pertanyaan. Bila manakah itu akan terjadi? Dan apa tanda-tandanya? Saudara, orang Yahudi paham kalau misalnya terjadi penghancuran daripada bait Allah pada waktu itu, konteks berpikir mereka, maka sudah tiba waktunya yang disebut zaman akhir atau akhir zaman, hari kiamat dalam bahasa kita sekarang ini. Saudara-saudara, itulah yang ingin dimengerti oleh keempat murid tadi, karenanya mereka mengajukan pertanyaan seperti yang sudah saya katakan. Bila manakah itu terjadi? Dan apa tanda-tandanya? Tapi Yesus kemudian memberitahu kepada mereka beberapa hal. Yang pertama, waspadalah supaya jangan orang menyesatkan kamu. Saudara-saudara, tema hari ini seperti yang saya sudah singgung pada awal khotbah tadi, ialah waspadalah setiap saat. Waspadalah supaya jangan orang yang menyesatkan kamu. Karena banyak orang, kata Yesus, yang menggunakan namaku lalu kemudian menjadikan diri mereka atau pelayanan mereka sebagai sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan. Bahkan ada yang menyebut dirinya sebagai Tuhan. Seperti gereja yang sudah viral di media massa, menyebutkan ada satu gereja yang juga ikut menjalarkan, memperluas wabah pandemi COVID di Korea Selatan. Pendetanya itu lalu mengklaim dirinya sebagai Yesus, sebagai Mesias. Itu penyesat. Inilah yang dikatakan oleh Yesus, hati-hati. Saudara-saudara, saya kira dalam konteks masa kini kita juga harus hati-hati. Ada banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Misalnya, sudah dihimbau supaya kita berdiam di rumah karena wabah COVID ini begitu luas dan masif menyebar kemana-mana. Tetapi ada orang yang kemudian memberikan pemahaman yang berbeda. Sementara yang lain mengikuti himbauan itu, tetapi ada kelompok-kelompok gereja yang melakukan langkah atau cara berbeda. Malah mereka mengatakan jangan takut, kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada COVID. Karena itu terus datang beribadah. Dan apa yang terjadi? Banyak dari gereja-gereja tersebut yang terpapar. Saudara-saudara, kita harus hati-hati dalam hal ini, waspada. Jangan sampai kita tersesat pada konstruksi iman seperti itu. Ini bukan soal kita beriman kepada Tuhan atau kepada yang lain, atau maksud saya kita lebih takut kepada COVID atau kepada Tuhan. Bukan, ini soal kita memerangi wabah. Sebab kalau kita tidak betul-betul waspada dan menyikapi dengan bijaksana, maka akan makin banyak korban. Kalau kita berbicara soal sejarah pandemi, ada 5 pandemi di dunia ini yang begitu kuat pengaruhnya atau dampaknya. Yang pertama itu adalah flu Spanyol. Itu terjadi pada tahun 1918. Itu menewaskan sekitar 50 juta orang lebih. Di Indonesia pada waktu itu masih bernama Hindia Belanda, yang meninggal 1,5 juta orang. Ya wajarlah banyak yang meninggal karena penanganannya kurang maksimal. Lalu kemudian pandemik yang berikut adalah HIV. HIV AIDS itu telah menewaskan kurang lebih 30 jutaan orang lebih. Lalu disusul dengan pandemik yang ketiga yang juga meluas ke seluruh dunia adalah flu babi. Flu babi itu 500-an ribu yang meninggal. Lalu kemudian ada flu Asia. Flu Asia itu 1 juta lebih yang meninggal. Lalu kemudian flu Hong Kong. Flu Hong Kong itu yang meninggal 1 juta lebih. Jadi saudara-saudara, belajar dari pandemik-pandemik ini, maka kita harus memerangi betul pandemik yang sekarang melanda kita. Harus betul-betul bekerja sama antar agama, antar kelompok, antar elemen masyarakat. Karena kalau tidak, itu akan merugikan kita bersama. Jadi, hati-hatilah kalau ada yang mengatakan karena iman tidak usah kita tinggal di rumah, harus bergereja. Yesus juga saya kira akan mengecam orang seperti itu. Hati-hati, jangan ada orang yang menyesatkan kamu karena namaku atau karena atas pelayanan. Saudara-saudara, memang ini harus kita sikapi dengan serius. Sebab di Indonesia jumlah yang terpapar bahkan juga korban yang menjadi korban terus meningkat. Kita harus bekerja sama untuk memberantasnya. Sesudah mengatakan kewaspadaan, Yesus juga lalu kemudian memberikan peringatan, berhati-hatilah. Karena apa? Zaman sekarang mulai banyak terjadi apa yang disebut peperangan,
gempa, lalu ada yang mengatakan hari kiamat sudah datang. Belum. Hari kiamat itu kita tidak tahu. Jadi kalau ada orang yang menakut-nakuti, bahkan memberikan penjelasan sangat detail, lalu kemudian menghitung-hitung harinya dan mengatakan kiamat sebentar lagi, jangan percaya. Jangan dikhawatirkan dengan info seperti itu. Ingatlah satu hal ini. Kiamat, harinya, waktunya hanya Yesus yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Yesus pun mengatakan, aku pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Jadi saudara-saudara, kalau ada yang sudah mulai mereka-reka, jangan percaya. Hati-hati. Memang, seperti Yesus katakan, kalaupun terjadi gempa bumi dan semua hal yang memporak-porandakan kehidupan kita, itu baru permulaan. Jadi, permulaan-permulaan penderitaan itu dimaksudkan supaya kita betul-betul makin waspada, mendekat kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Jadi, teruslah melayani, walaupun sekarang kita tidak bisa berhadapan langsung, hanya mengikuti ibadah secara daring atau live streaming seperti ini, tapi saya ingin menghimbau, teruslah beribadah. Janganlah menjauhi ibadah dan berdoa, supaya pada saatnya nanti kita boleh melewati badai pandemi virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun berada. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sementara kita memberikan persembahan syukur, dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 menyatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini aku Bapa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun imannya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Apakah persembahan ini Tuhan, menjadikan kasih kepada yang lemah. Berikanlah rahmat-Mu Tuhan, melimpah bagi kami saat bekerja. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini kami datang Tuhan, membawa hasrat suci menyembah-Mu. Persatukanlah kami Tuhan, menjunjung kebenaran dan keadilan-Mu. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita mendoakan persembahan kita dan sekaligus juga menaikkan syafaat. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami.
Rasa syukur itu kami wujudkan dengan memberikan milik kami. Terimalah dan kuduskanlah sehingga dapat digunakan sebagai alat dalam pelayanan kasih, keadilan, dan juga pewartaan Injil-Mu. Berkatilah kami Bapa, supaya kami terus mampu untuk memberi dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan, berkatilah pelayanan-pelayanan kami. Berkatilah ibadah live streaming ini Tuhan. Meskipun harus kami wujudkan seperti ini, kiranya tidak mengurangi kerinduan seluruh umat-Mu untuk beribadah. Berkati setiap orang yang terlibat dalam ibadah hari ini di tempatnya masing-masing, di rumahnya, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau menaungi mereka dengan kasih dan setia-Mu. Kami berdoa berkati Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Gloria Jakarta. Tuhan berkati seluruh pelayanannya. Tuhan memberkati GKST secara keseluruhan. Tuhan memberkati gereja-gereja di Indonesia. Tuhan memberkati semua umat-Mu Bapa, dimanapun berada. Kami mendoakan gereja-gereja di daerah DKI Jakarta yang terus melakukan segala upaya bersama-sama dengan pemerintah dan elemen masyarakat untuk memerangi COVID-19. Tuhan kiranya memberkati langkah-langkah yang ditempuh, bahkan upaya-upaya penggalangan dana dalam rangka membantu lembaga-lembaga kesehatan ataupun orang-orang yang mau mewujudkan pelayanan-pelayanan mereka di tengah situasi pandemi ini. Tuhan memberkati pelayanan mereka dan segala sesuatu yang dinyatakan kiranya memberikan kekuatan kepada mereka yang ditolong, bahkan juga membantu pelayanan-pelayanan dari pihak medis. Terima kasih Bapa di surga untuk kehidupan kami dari hari ke hari sampai pada saat ini. Kami mendoakan semua umat Tuhan yang beribadah saat ini. Tuhan tolonglah mereka, berkatilah mereka, berkati setiap keluarga pribadi, berkati rencana mereka, anak-anak mereka terutama Bapa, keluarga-keluarga atau orang-orang yang terdampak dengan kondisi ini, dan mereka kesulitan untuk bekerja dan mendapatkan nafkah. Kami memohon kasih-Mu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkarunia atas mereka. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan kehidupan kami secara luas, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati setiap orang yang mengemban tugas untuk melakukan hal-hal terbaik bagi negeri ini. Tuhan memberkati para aparat, Tuhan memberkati setiap elemen-elemen masyarakat. Tuhanlah yang menyertai kami dalam kesatuan dan keragamannya. Tuhan memberkati semua agama. Tuhan memberkati semua kelompok-kelompok berkeyakinan. Tuhan memberkati kami supaya kami sebagai satu kesatuan ini tetap bekerja sama untuk melakukan segala upaya dalam rangka menjaga kebersamaan kami. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah-Mu yang terus mempersatukan kami di setiap waktu. Kami menyerahkan keadaan kami dan masa depan kami. Tuhan tolonglah kami, selamatkanlah kami dari wabah pandemi ini, supaya bangsa kami dapat melampauinya, dapat melaluinya. Hanya kepada-Mu lah kami berserah. Tuhan, kami mendoakan kehidupan kami hari ini. Yang berulang tahun Tuhan berkati. Tuhan memimpin mereka, yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan kokohkan, supaya dalam kebimbangannya mereka beroleh keteguhan hati, untuk terus percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dalam menghadapi segala persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan kami. Sertai kami hari ini Tuhan. Biarlah setiap orang yang beribadah hari ini mengalami kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Bapa, menyampaikan syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, kami menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kita dengan situasi yang sama-sama kita ketahui dan juga telah dihimbau oleh pihak atau lembaga otoritatif untuk tetap melakukan social distancing atau physical distancing, maka kami menyampaikan bahwa pelayanan-pelayanan kita ke depan masih akan dilakukan dengan cara yang sama dengan live streaming. Jadi saudara-saudara boleh mengikuti dan mengaksesnya melalui akun Facebook Pinehas Jenjengi yang sebelumnya dilakukan melalui grup GKST Jemaat Gloria Jakarta, tapi karena alasan teknis maka kemudian dilakukan melalui akun Facebook Pinehas Jenjengi. Karena itu, pada Jumat Agung tanggal 10 April
maka kita juga akan melaksanakan ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus secara live streaming. Karenanya, beberapa hari ke depan kami akan menyampaikan edaran sebagai petunjuk pelaksanaannya. Namun sebagai persiapan kami memberitahukan supaya setiap keluarga menyiapkan roti dan anggur di rumahnya masing-masing. Sehingga pada waktu pelaksanaan yang akan kami pandu secara live streaming, lalu kemudian tiba pada saat pelaksanaan perjamuan kudus kita makan roti dan minum anggur, maka di rumah masing-masing yang ada pendeta, itu pembagiannya dilakukan oleh pendeta, atau yang ada majelis dilakukan oleh majelis. Tapi jika tidak ada pendeta dan majelis di rumahnya, dilakukan oleh kepala keluarga, atau siapa yang dituakan di tempatnya masing-masing. Demikian juga mengenai ibadah Paskah, kita akan lakukan secara live streaming pada tanggal 12 April jam 5 pagi subuh. Jadi kita akan melakukan ibadah Paskah seperti ini di tanggal 12 April pukul 5 pagi. Semoga jemaat dapat mempersiapkan diri. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk mengakhiri kebaktian kita. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa, mengucapkan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, isi kekristenan adalah bersaksi dan memikul salib. Kalau seseorang membuang bebannya atau salibnya, ia tidak bebas dari beban, melainkan akan memikul beban yang lebih berat. Keakuannya akan melahirkan beban-beban yang tak dapat ditanggungnya. Yesus menyuruh kita membuang beban keakuan tersebut dan menyambut beban dari Dia yang telah disampaikannya sebagai beban yang ringan dan kuknya pun enak. Beban dan kuknya adalah salib iman. Salib ini tidak berat dan tidak mengecewakan. Sebaliknya membawa sukacita dan ketentraman. Karena melalui salib iman, kita mengalami kehadiran dan persekutuan di dalam Kristus yang telah menderita untuk kita. Pergilah dan bangunlah ibadah dan persekutuan bersama keluarga dan jemaat. Hayatilah kasih Allah dalam Yesus Kristus yang sungguh mempesonakan ini. Khususnya dalam masa-masa memutus rantai penjalaran virus COVID-19. Berdoalah dan berjalanlah dalam keintiman bersama Dia yang setia menuntun dan menyelamatkan kita. Kasih Tuhan mengiringi dan sayangnya menanggung. Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayangnya melindungimu. Anggurat terang di dalam hidupmu, majulah dalam kasih-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Demikianlah ibadah kita, saudara-saudara. Tuhan memberkati. Salam.